Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Masyura Alam dengan NIM 2203091, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas B dari Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya dengan yang mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama itu Pertanyaan pertama itu bagaimana cara kerja ponsel sehingga seseorang bisa saling mengirim pesan, suara, foto, gambar, video kepada orang lain yang berada jauh atau berada di tempat yang berbeda dengan kita. Yang pertama itu saat memulai panggilan pada ponsel akan mengeluarkan frekuensi khusus dan menyambungkan ke BTS atau Base Transceiver Station terdekat. Provider akan memindai Base Transceiver Station yang memiliki sinyal paling kuat yang dapat melanjutkan panggilan tersebut. Setelah ditemukannya BTS yang akan menerima sinyal tersebut dan memverifikasi apakah ponsel tersebut merupakan pelanggan yang valid dari BTS yang bersangkutan. Kemudian, BTS akan mencari kanal yang tersedia untuk melanjutkan panggilan. BTS akan memindai nomor ponsel yang dituju, lalu memverifikasinya. Kemudian dalam proses ini akan dicek apakah kedua nomor ponsel tersebut dapat menerima pesan suara, gambar, ataupun video. Kemudian akan dipindai BTS mana yang paling dekat dan kuat dengan ponsel yang dituju agar dapat menerima panggilan. Kemudian, setelah proses yang panjang tersebut, panggilan pun diterima oleh ponsel yang dituju. Prosesnya nampak sangat rumit, namun dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Ini berkat kerjasama provider dalam menyediakan BTS dan memantau jaringan sehingga komunikasi berjalan lancar. Seperti yang dilakukan oleh Telkomsel yang saat ini sudah memiliki 150 juta pelanggan di seluruh Indonesia dan didukung oleh 13.000 BTS di seluruh penjuru tanah air. Untuk memastikan komunikasi pelanggannya berjalan dengan lancar, Telkomsel kini telah memiliki Integrated Operation Center atau IOC di Telkomsel Smart Office Jakarta. Kemudian soal yang kedua yaitu mengkonversi variabel ke bilangan biner. Di sini saya akan menunjukkan tabel ASCII, di mana di sini kita bisa melihat nilai desimal dan binarinya. Kemudian untuk nilai biner sendiri, yaitu nilai biner yang berbasis 2 untuk yang akan habis dibagi 0 atau 1. Di sini seperti NIM saya yang saya gunakan yaitu 091. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari 0 itu 49, jadi saya membagikan 48, 0, 48, di mana saya membagikan 48 dengan binar 2 yang mendapat 24, kemudian kita bagi 2 kembali, kita simpan karena 24 bagi 2 itu habis, kita simpan di bilangan bulat, jadi kita simpan di samping. Kemudian 12 bagi 2 itu kembali bilangan bulat, jadi kita simpan nolnya di samping. Kemudian untuk 3 bagi 2 sama dengan 1,5, karena berjumlah desimal, jadi 1,5 itu kita simbolkan menjadi 1, kemudian lebihnya itu 1.
sehingga hasil dari angka 0 itu 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, di mana kita harus menambahkan 0 pada angka di depan karena untuk nilai binar itu harus memiliki 7 angka. Sama seperti pada angka 9, di sini kita bisa lihat bahwa desimalnya itu 56. Lima puluh tujuh, mohon maaf. Kita bagi 2 kembali, yang menghasilkan 28,5, yang berarti angka desimal. Kita simpan angka desimalnya menjadi 1 di samping kanan atas. Kemudian kita hanya mengambil 28, kemudian kita bagi 2 kembali sampai menghasilkan yaitu 0,111,001. Untuk bilang angka satunya, kita bisa lihat bahwa di sini 49 kita bagi 2, 24,5. Kita kembali menyimpannya, menjadikannya angka 1. Kemudian hasil dari 1 yaitu 0,11,0001. Kita bisa cek kembali pada angka binar yang berada di sini. Tadi itu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Bisa kita lihat bahwa angkanya di sini sama. Kemudian saya akan kembali untuk nomor terakhir handphone saya, yaitu angka 2 dan angka 0. Di sini angka 2-nya itu kita bisa lihat di tabel ASCII-nya itu desnya itu 50. Kemudian kita bagi 2 itu 25. 25 bagi 2 itu 12,5. Kita bisa simpan kembali 1 di bagian atas karena bukan bilangan bulat. Kemudian 12 kita bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 2 itu 1,5. Kita simpan karena bernilai desimal. Di sini 0, 110010. Bisa kita mengecek kembali di tabel ASCII-nya 0110010. Untuk 0 sendiri 48 bagi 2 itu 24, bagi 2 12, bagi 2 6, 2, kemudian 3 bagi 2 itu 1,5. Hasilnya itu 0,110000. Kita lihat 0,110000. Untuk nomor yang terakhir saya menggunakan nomor NIK saya. Di sini nomor NIK saya ada 0, 4 dan 1. 0 kita bisa lihat bahwa 0,110000. Kemudian untuk angka 4 kita lihat angka desnya itu 52. Kemudian 52 kita bagi 2 menghasilkan 26. 26 bagi 2 13. 13 bagi 2 itu 6,5. Kita simpan di bagian atas karena bernilai desimal. Kemudian kita ambil 6 saja, bagi 2 yaitu 3,3 bagi 2 itu 1,5. Kita simpan kembali dan hasilnya untuk angka 4 itu 0,110100. Kita lihat 0,110100. Seperti yang terlihat pada hasil ini, untuk nilai satunya itu 49 bagi 2 itu 1, 24,5 kita simpan 1. Hasilnya itu 0,110001. Bisa kita lihat di sini itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tetapi untuk angka
di tabel binar itu harus bernilai 7 angka. Jadi kita tambahkan 0 di bagian depannya. Untuk soal yang ketiga yaitu kenapa pada komputer menggunakan hard disk A, hard disk C, D, dan E. Kenapa tidak menggunakan hard disk A dan B? Alasannya sendiri itu berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1060-an. IBM pada awalnya menggunakan huruf abjad untuk membedakan logical drive yang ada di dalam sistem mereka. Yang pada kemudian hari, huruf abjad itu juga dipakai untuk membedakan peranti physical storage yang dipakai dalam sistem CPM. IBM kemudian membuat kesepakatan dengan Microsoft pada tahun 1080-an yang pada akhirnya membeli kloningan sistem CPM IBM yang kemudian disebut dengan 86DOS. Microsoft kemudian mengadopsi 86DOS untuk PC-PC baru IBM dengan beberapa perubahan yang signifikan dan memberi nama baru dengan nama MS-DOS, walau IBM lebih sering menyebut dengan PC-DOS. Karena merupakan kloningan dari sistem CPM, maka MS-DOS juga mengadopsi skema sistem penamaan hard disk dari CPM yang juga mengadopsi dari sistem IBM yang dibangun sebelumnya. Dikutip Kompas Tekno dari Gizmodo, walau hard disk sebenarnya sudah ada sejak 1500-an, PC yang dipasarkan pada masa itu biasanya belum dilengkapi dengan peranti penyimpanan internal karena hard disk masih mahal. Alih-alih PC menggunakan disket floppy yang pada mulanya diberi label Drive A dalam MS-DOS dan beberapa sistem operasi yang ada saat itu. Ukuran disket floppy yang digunakan saat itu adalah 5/1/4 inci. Beberapa sistem memiliki 2 drive disket floppy yang kemudian diberi label dengan huruf B. Saat floppy disk ukuran 3,5 inci diperkenalkan, penamaan drive A dan B sudah tidak bisa diubah-ubah lagi dan seperti diresmikan untuk dipakai dalam semua sistem. Pada tahun 1800-an, barulah hard disk menjadi standar penyimpanan dalam sebagian besar PC karena dulu huruf awal abjad sudah dipakai untuk drive bagi floppy, maka logika piranti penyimpanan ketiga yang berupa hard disk itu diberi label C. Drive C kini pada umumnya dipakai sebagai media penyimpanan utama dalam komputer, termasuk di file-file milik sistem operasi yang dijalankan. Walau komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak memiliki floppy drive lagi, skema penamaan itu tetap dipakai. Pada sistem operasi modern, penggunaan tentu saja bisa dengan mudah mengubah, menambah atau menghapus nama-nama drive yang dipakai. Nah, untuk soal yang terakhir atau nomor 4 itu terkait di sini soalnya itu Angel mendapat sebuah FD yang memiliki penyimpanan 60 GB dan mengisi FD tersebut dengan folder-folder. Angel mengisi FD tersebut menjadi 3 folder, yaitu folder tugas, foto, dan video. Untuk folder semester 1-5 berisi 1791 MB, sedangkan foto itu 436.251 byte, sedangkan video yaitu 2,91 GB. Berapa sisa kapasitas FD Angel dalam satuan byte? Di sini kita perlu mengetahui untuk 1 GB itu
jika kita mengubahnya menjadi byte, yaitu 1.73.741.824 byte. Untuk 1 MB sendiri yaitu 1.048.576 byte. Untuk kapasitas FD sendiri itu 40 GB, kita akan mengubahnya menjadi byte. Di sini kita bisa 64 kita kali 64 kita kali dengan ini satuannya giga, kita akan menggunakan byte. Kita kemudian 64 kita kali dengan 1.073.741.824. Hasilnya itu 68.419.476.736 byte. Untuk folder tugasnya sendiri ini dalam satuan MB, jadi kita akan mengubahnya menjadi byte terlebih dahulu. Jadi 1.791 byte kita kali ini dalam satuan MB, kita mengubahnya menjadi byte, berarti 1.791 kita kali dengan 1.048.576. Hasilnya itu 1.887.999.610 byte. Kemudian ini untuk folder foto ini sendiri sudah dalam satuan byte, jadi bisa folder video yang kita ubah menjadi byte. Jadi 2,91 dikali ini kita mengambil satuan giga yang telah menjadi byte, kita kalikan dengan 2,91. Kita kali 1.000.000.41.824, dan itu 3.354.784 byte. Kemudian setelah semua folder sudah menjadi byte, kita sisa menjumlahkan dan menguranginya. Di sini kita
Berarti kapasitas FD kita kurangi dengan folder tugas tambah folder foto tambah folder video. Untuk kapasitas FD tadi itu 68.476.736 byte. Kita pindahkan ke sini, kemudian dikurang folder tugasnya itu ini 1.877.999.610. Karena ini sudah 1 byte, jadi kita hapuskan, kemudian ditambah ini folder fotonya. Folder foto itu tidak diubah karena sudah dalam 1 byte. Kemudian folder video kita tambah. Kita tambah folder tugas, folder foto, dan folder video. 877 kita kasih turunkan dulu ini, kemudian kita kurang dengan hasilnya itu 5.324.608,84. Kemudian kita kurangi kapasitas FD dan jumlah semua folder. Itu 68 76 36. Kita kurangi dengan 5.324.608,84. Jadi hasilnya itu 63.452.127,2 byte. Ini adalah sisa kapasitas FD Angel 63.416.452.127,2 byte. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.